Pemirsa, baru saja menghirup udara bebas, seorang mantan napi kembali ditangkap bersama komplotannya. Pelaku melakukan aksi penipuan dengan modus tukar ATM di area Bandara Soekarno-Hatta. Inilah CCTV saat pelaku AM yang baru bebas dari penjara bersama komplotannya menggiring korban ke gerai Anjungan Tunai Mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. AM yang berlaga sebagai WNA Brunei Darussalam berhasil meyakinkan korban, di mana sebelumnya diiming-imingi dia akan diajak bisnis elektronik dengan harga murah. Namun untuk memulai bisnis, korban wajib memiliki tabungan, sehingga pelaku dan korban menunjukkan saldo ATM. Usai menunjukkan isi saldo ATM, diam-diam pelaku bersama komplotannya mencatat PIN ATM baru. Sambil menuju terminal keberangkatan, pelaku dengan cepat menukar ATM korban dan langsung berpisah. Di tengah perjalanan, korban mendapat notifikasi transaksi transfer ke bank lain sebesar 41 juta rupiah, sehingga tersadar menjadi korban penipuan modus tukar ATM. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan langsung menangkap pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa salah satu tersangka yang sudah kami amankan itu sebelumnya pada tahun 2024 telah melakukan tindak pidana yang sama, penipuan dengan modus tukar ATM. Kemudian divonis oleh pengadilan di daerah Bogor itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Polisi masih memburu pelaku lainnya, sementara AM dijerat pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang ITE tentang transaksi elektronik, ancaman hukuman maksimal pidana 3 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, As Negara, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Cabang Bank Plat Merah di Bekasi ditemukan tewas mengenaskan di area persawahan. Ya, saat ditemukan korban dalam kondisi terikat lakban, polisi pun telah meringkus 4 pelaku penculik dan pembunuh korban. Warga desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan dengan kondisi korban terikat lakban di bagian wajah, tangan, serta kaki. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah mengembalakan hewan ternak dan langsung melapor ke pihak desa setempat. Sejumlah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Dari keterangan polisi, korban merupakan kepala cabang bank BUMN di kawasan Cempaka Putih. Sebelumnya, CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Kini polisi telah mengamankan 4 orang pelaku, 1 orang pelaku masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pelaku penculikan hingga pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI berinisial MIP yang jasadnya ditemukan di kawasan Cikarang, Jawa Barat berhasil ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya. Pemirsa, inilah wajah para pelaku yang berhasil ditangkap dan langsung ditahan di Polda Metro Jaya. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus setelah mendarat di Bandara Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, aksi keempatnya saat menculik korban sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan 1 unit mobil berwarna putih. Pemirsa, seorang siswa SMP tewas dibunuh temannya sendiri, lalu jasadnya dibuang ke parit di Deli Serdang, Sumatera Utara. 4 pelaku merupakan tetangga korban yang sempat merekayasa kematian seolah-olah kecelakaan. Setelah 2 bulan penyelidikan, polisi akhirnya mengungkap penyebab kematian Muhammad Ilham, remaja berusia 13 tahun yang jasadnya ditemukan dalam parit di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hadapan petugas, keempat mereka mengaku menganiaya korban dengan senjata tajam dan batu hingga tewas.
Motif pembunuhan karena dendam dan sakit hati korban kerap mengejek orang tua salah satu pelaku. Usai membunuh korban, pelaku sempat merekayasa kematian seolah-olah karena kecelakaan. Baru kami dapatkan 4, satu masih kami dalam tahap pengejaran dengan memukul batu ya. Targetnya berapa lama Pak yang DPO ini Pak? Kita target secepatnya aja, upaya maksimal dah. Tapi kami juga kami mengucapkan terima kasih pada masyarakat dan juga sama rekan-rekan media juga sudah bisa membantu kami dalam mengungkap kasus ini. Diketahui peristiwa pembunuhan ini terjadi pada pertengahan April lalu di kawasan Jalan Kebun Sayur, Kecamatan Lubuk Bakam. Jasad korban ditemukan warga pada keesokan harinya. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan tanda-tanda kecelakaan sehingga Satlantas Polres Deli Serdang melimpahkan kasus tersebut ke Satreskrim. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 pria ditangkap polisi karena terlibat kasus begal bersenjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepada polisi, mereka mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk pesta sabu. Tim Jatantras Polrestabes Makassar meringkus 2 dari 5 pelaku begal bersenjata tajam hingga panah busur terhadap 3 mahasiswa di Jalan Teku Umar 12, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dan penadah diringkus di rumahnya tidak jauh dari lokasi pembegalan. 2 bilah parang disita polisi usai menggeledah rumah pelaku lainnya, namun pelaku tidak berada di lokasi. Sebelumnya 5 pelaku membegal korban yang sedang berjalan kaki sepulang dari warung. Mereka mengadang hingga menggiring korbannya masuk ke dalam gang. 1 unit ponsel beserta barang lainnya dibawa kabur pelaku. Hasil interogasi polisi, 1 pelaku merupakan residivis kasus serupa yang kerap beraksi di Kecamatan Talo. Para pelaku menyasar warga yang berjalan di tengah malam, bahkan supir truk yang tengah beristirahat. Pelaku melakukan aksinya itu bersama dengan rekan lainnya yang menggunakan busur dan parang. Informasinya ada juga TKP lain dari salah satu pelaku yang dilakukan dan dengan aksi serupa. Untuk TKP-TKP lainnya dari interogasi bahwa pelaku tersebut sudah kerap kali melakukan aksi begal bersama rekan-rekannya di wilayah. Akibat perbuatan pelaku kini mendekam di Mako Polrestabes Makassar. Sementara polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang buron. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus pelaku perampokan sadis di kawasan Banoa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bersama seorang temannya, pelaku melukai korban hingga kritis. Petugas gabungan Resmo Polda Sulawesi Selatan dan Polres Bantaeng menangkap seorang pria pelaku perampokan rumah di kawasan Parang Banoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Pelaku terdapat mengelak dan menangis histeris saat hendak dibawa petugas. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku diajak rekannya yang telah ditangkap terlebih dulu. Rekan pelaku mengajak untuk membunuh dan merampok korban dengan iming-iming uang sebesar 1 juta rupiah. Saat ini korban mengalami kritis dan dirawat di rumah sakit setempat di Kabupaten Bantaeng. Pemirsa, 3 pelaku pencurian spesialis bobor rumah ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di 2 lokasi yang berbeda. Pelaku mengaku sudah beraksi di 7 TKP dengan modus membobol rumah warga pada malam hari dan mengambil barang berharga. Setelah mengantongi identitas dan keberadaan pelaku, polisi bergerak cepat dan menggerebek sebuah rumah kontrakan di daerah Jondul Rawang, Kota Padang yang disinyalir tempat tinggal pelaku. Pelaku yang bernama Sandi akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Polisi melakukan pengembangan ke tempat tinggal rekan pelaku lainnya yang berada tidak jauh dari lokasi. Ketiga pelaku ini merupakan pencurian spesialis bobol rumah yang selama ini meresahkan warga. Dari tangan ketiga pelaku, polisi turut menyita 3 unit ponsel hasil curian. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah beraksi di 7 TKP di wilayah Padang Selatan dengan mencuri belasan unit HP. Untuk ketiga tersangka masih kita lakukan pengembangan dan kita masih mengejar
BBBB yang telah diambil oleh ketiga orang pelaku. Hasil interogasi terakhir kita untuk ketiga pelaku mengakui ada sekitar 7 buah rumah yang telah disantaroni oleh ketiga pelaku tersebut. Bersama barang bukti, ketiga pelaku digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.